Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailatul Restuning Putri Istiqomah dan juga Salsabila Farah akan mencoba menyelesaikan beberapa persoalan tentang operasi teknik kimia dari buku Gian Koplis. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, problem 14.21. Constant pressure filtration and filtration constant. Nah, dari soal yang ada, dapat diketahui data selari CaCO3 dengan suhu 298,2 Kelvin, kemudian dengan tekanan konstan atau delta P sebesar 46,2 kN per meter persegi. Kemudian luas areanya adalah 0,0439 meter persegi dengan konsentrasi selari 23,47 kg solid per meter kubik filtrat. Nah, di sini yang akan kita cari adalah konstan alfa dan juga nilai dari Rm. Di mana pada soal sudah diketahui untuk data volume kali 10 pangkat 3 dalam satuan meter kubik dan juga T atau waktu dalam satuan sekon. Kemudian dari data pada soal kita olah di sini. Yang pertama tadi diketahui suhu yaitu 298,2 Kelvin. Kemudian tekanan konstan atau delta P 46,2 kN per meter kubik. Di sini kita ubah dalam bentuk Newton per meter kubik. Jadi dikali 10 pangkat 3 hasilnya 46.200. Kemudian untuk luas areanya 0,0439 meter persegi dan konsentrasi selarinya 23,47. Kemudian viskositasnya 0,000897. Nah, dari soal tadi ditanyakan yang pertama alfa, kemudian yang kedua nilai dari Rm. Nah, untuk mencari alfa sendiri nanti kita akan menggunakan rumus Kp, di mana Kp dapat dilihat sama dengan viskositas dikali alfa dikali konsentrasi selari dibagi luas area kuadrat dikali delta P. Sehingga didapatkan rumus alfa sebagai berikut. Kemudian untuk mencari Rm sendiri menggunakan interceptnya di mana B sama dengan viskositas dikali Rm per luas area dikali delta P, sehingga didapatkan rumus Rm sebagai berikut. Selanjutnya, dari data yang terdapat pada soal untuk nilai T dan juga volume tadi, kita masukkan ke dalam tabel T dan juga V, kemudian kita tambahkan kolom untuk T per V, di mana dari data pada tabel ini, kita dapat membuat grafik sebagai berikut, yaitu grafik perbandingan antara volume terhadap T per V. Nah, berdasarkan grafik yang ada, diperoleh nilai garis linearnya, di mana Y sama dengan 13,0181X, ditambah 28,2322. Dari sini kita peroleh nilai slope, di mana slope itu sendiri nilainya sama dengan gradien sehingga slope-nya adalah 13,018. Nah, kita kembali lagi ke rumus slope, di mana slope merupakan Kp per 2, sehingga untuk mencari nilai Kp sama dengan 2 dikali slope dikali 10 pangkat 6, sehingga diperoleh nilai slope sebagai berikut 260360000 dengan satuan S per M pangkat 6. Nah, dari grafik yang ada kita juga dapat memperoleh nilai B-nya
yaitu 28232 dengan satuan meter kubik. Oke, kemudian kita dapat mencari nilai alfa menggunakan rumus KP, di mana dapat diketahui rumus alfa sebagai berikut, yaitu KP dikali area kuadrat dikali delta P dibagi viskositas dikali konsentrasi selari, sehingga diperoleh nilai alfa sama dengan 1,105 dikali 10 pangkat 11 dengan satuan M per kilogram. Kemudian untuk RM-nya sendiri, kita menggunakan rumus B dan diperoleh rumus RM sebagai berikut. RM sama dengan B dikali area dikali delta P dibagi viskositas, sehingga diperoleh nilai RM 6,40 dikali 10 pangkat 10 dengan satuan meter pangkat min 1. Nah, untuk hasilnya kita cek ulang dengan jawaban yang sudah tersedia di soal. Untuk alfanya 1,106 dikali 10 pangkat 11, jadi hasil yang kita dapatkan tadi mendekati dari jawaban. Kemudian untuk RM-nya sendiri sama, yaitu 6,40 dikali 10 pangkat 10. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu problem 14.22 filtration constants for constant pressure filtration. Nah, datanya untuk tekanan konstan yaitu 194,4 kN per meter persegi dengan data selari itu sama pada soal sebelumnya, yaitu problem 14.21. Kemudian untuk data T dan juga V dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian data dari soal yang ada kita olah dan diketahui bahwa suhunya 298,2 Kelvin, kemudian delta P atau tekanan konstannya 194,4 kN per meter persegi atau sama dengan 194.400 Newton per meter persegi. Nah, kemudian luas areanya 0,0439 meter persegi dengan konsentrasi selari 23,47 kg solid per meter kubik dan viskositasnya 0,008937. Nah, di sini juga pertanyaannya sama. Yang pertama mencari alfanya, kemudian yang kedua mencari nilai dari RM-nya. Nah, untuk mencari nilai alfa kita menggunakan rumus KP, sehingga diketahui rumus untuk mencari alfa sebagai berikut, yaitu KP dikali area kuadrat dikali delta P dibagi viskositas dikali selari, konsentrasi selari. Kemudian untuk RM-nya kita menggunakan B, di mana diketahui rumus RM B dikali area dikali delta P dibagi viskositas. Baik, kemudian dari data yang ada pada soal tadi, yaitu T dan V, kita masukkan ke dalam tabel, kemudian ditambah lagi satu tabel untuk T per V. Nah, dari tabel yang ada, kita dapat memasukkannya atau menjadikan suatu grafik perbandingan antara volume terhadap T per V, sehingga diperoleh grafik sebagai berikut. Dengan persamaan garis linear, Y sama dengan 4,422X plus 9,7959. Nah, berdasarkan persamaan garis lurus tersebut, kita dapat mengetahui nilai slope, di mana nilai slope
merupakan atau sama dengan nilai gradiennya, jadi slope-nya 4,422. Nah, kita kembali lagi ke rumus untuk slope, yaitu KP per 2. Sehingga untuk mencari nilai KP, kita kalikan 2 dengan slope dikali 10 pangkat 6. Sehingga diperoleh nilai KP sebagai berikut. Dengan satuan S per M pangkat 6. Kemudian untuk nilai B, sebagai berikut. Dengan satuan M pangkat 3. Lanjut ke step terakhir. Dari data yang udah ada, tinggal kita masukin angka-angkanya, di mana untuk mencari alfa sama dengan KP dikali A kuadrat dikali delta P dibagi viskositas dikali konsentrasi selari, sehingga diperoleh nilai dari alfa sama dengan 1,579 sekian dikali 10 pangkat 11 dengan satuan M per kilogram. Nah, kemudian untuk nilai dari Rm, kita cari menggunakan rumus Rm sama dengan B dikali A dikali delta P dibagi dengan viskositas, sehingga diperoleh nilai Rm 9,35 dikali 10 pangkat 10 dengan satuan meter pangkat min 1. Nah, langsung saja kita cek dengan jawaban yang ada pada soal untuk nilai alfa, yaitu 1,61 dikali 10 pangkat 11 M per kilogram. Jadi sudah sama atau sangat mendekati. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang ketiga, problem 14.24, prediction of filtration time and washing time. Nah, di mana pada soal ini selari yang digunakan pada problem 14.21 akan disaring menggunakan plate and frame press yang mempunyai 30 frame dan 0,873 meter persegi area per frame-nya, di mana memiliki tekanan konstan sebesar 46,2 kN per meter persegi. Diasumsikan untuk properti filter cake, kemudian filter cloth, dan time to recover pada volume filtrat 2,26 meter kubik. Dan dengan volume untuk washing 0,283 meter kubik. Di sini kita akan mencari waktu untuk washing dan juga waktu untuk satu kali circle-nya, di mana diketahui juga untuk time press-nya 30 menit. Baik, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita memerlukan data dari problem 14.21 dan juga problem 14.24, di mana data dari 14.21 yang kita perlukan yang pertama yaitu nilai dari KP, kemudian nilai dari delta P, selanjutnya nilai A dan juga nilai B-nya. Dan untuk problem 14.24 kita tadi sudah mendapatkan nilai frame yaitu 30 buah, kemudian luas area pada tiap frame yaitu 0,873 meter persegi, dan kita juga tahu untuk volume filtratnya 2,26 meter kubik, kemudian volume washnya 0,283 meter kubik, dan waktu pressnya selama 30 menit. Nah, di sini tadi ditanyakan waktu untuk washingnya dan juga yang kedua waktu untuk satu kali siklus filtrasinya. Nah, kemudian setelah data-data tadi kita catat, yang pertama kita lakukan adalah mencari area baru
di mana new area ini didapatkan dari jumlah frame dikali luas area pada tiap framenya, sehingga didapatkan nilai A sama dengan 26,19 meter persegi. Setelah itu kita akan mencari nilai KP yang terbaru, yaitu dengan cara mengalikan KP dengan A, yaitu area yang lama dibagi A dari area yang baru, kemudian dikuadratkan, sehingga diperoleh nilai KP sebesar 73,15 sekian S per M pangkat 6. Setelah itu, kita akan mencari nilai B, di mana B yang baru ini adalah hasil perkalian antara B dengan area pada problem 14.21 dibagi dengan area yang baru, sehingga diperoleh nilai B sama dengan 47,322 sekian. Selanjutnya, kita akan mencari waktu filtrasinya atau T filtration, di mana T filtration ini sama dengan KP per 2 dikali V kuadrat ditambah BV. Di mana untuk V kuadrat di sini adalah volume dari filtratnya. Sehingga kita dapatkan nilai untuk T filtration sama dengan 293,7677 sekian second. Nah, ini jika dalam menit sama dengan 4,896 sekian menit. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari T-WOS. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu nilai dari dV per dTF-nya, di mana itu diperoleh dari 1/4 dikali 1 per KP dikali VF ditambah B. Didapatkan hasil untuk dV per dTF sama dengan 0,00117 sekian meter persegi per sekon. Dari nilai tersebut kita dapat menentukan untuk T-WOS-nya sama dengan volume WOS-nya tadi dibagi dengan dV per dTF, sehingga diperoleh waktunya 240,718 sekian sekon atau 4,0119 menit. Dan yang terakhir kita akan mencari nilai dari waktu dalam satu kali siklus filtrasinya, di mana itu diperoleh dari penjumlahan antara waktu filtrasi, kemudian waktu untuk WOS-nya, dan juga waktu untuk press-nya. Nah, dari nilai-nilai tadi dapat kita masukkan untuk T filter circle-nya adalah 38,908 menit. Jadi kita kembalikan lagi kepada pertanyaannya tadi. Yang pertama yaitu mencari waktu WOS-nya atau pencuciannya, kemudian waktu filter circle-nya atau waktu yang diperlukan untuk satu kali siklus filtrasinya atau penyaringannya. Nah, kita cek lagi. Jadi untuk waktu WOS-nya di sini kurang lebih 4,0119 sekian menit, dan untuk waktu satu kali siklus penyaringan yaitu 38,9081 menit. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.